akan melakukan tindakan pengukuran tingkat kecemasan pada Nyonya Sri menggunakan instrumen HART. Nyonya Sri umurnya 47 tahun. Nyonya Sri ingin dilakukan pengkajian kecemasan HART ini karena sering mengalami gangguan tidur, mudah panik dan cemas. Tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk mengetahui tingkat kecemasan pada Nyonya Sri dan dapat membantu untuk mengurangi kecemasan tersebut. Sebelumnya, saya sudah membaca reka medis. Saya sudah menyiapkan inform konsen untuk meminta persetujuan tindakan. Saya sudah menyiapkan alat dan ruangan yang saya buat kondusif. Saya sudah cuci tangan dan saya siap bertemu dengan Nyonya Sri. Assalamualaikum Nyonya. Salam. Ini dengan Nyonya siapa? Baik, Nyonya Sri ya. Nyonya Sri umurnya berapa kalau boleh tahu? 48. Baik, 48 ya. Tanggal lahirnya berapa Nyonya Sri? 26 September. Baik, 26 September ya. Mohon maaf, boleh saya cek dulu di gelang pasien ya. Baik, sama ya. Jadi perkenalkan, saya Penata Deilvana. Saya yang berjaga di Sifali ini dari jam 2 sampai jam 8 malam nanti ya. Bagaimana keadaannya Nyonya Sri sekarang? Merasa cemas dan sering merasa gangguan tidur. Baik, mudah merasa cemas ya, serta ada gangguan tidur ya. Baik, kalau begitu saya akan melakukan pengkajian tingkat kecemasan pada Nyonya Sri ya, dengan menggunakan instrumen HART. Nanti saya akan memberikan pertanyaan dan Nyonya Sri dapat menjawabnya dengan tidak ada, ringan, sedang, berat, dan berat sekali ya. Seperti itu. Untuk waktunya sekitar 10-15 menit ya. Baik, sebelum kita mulai saya tutup privasi terlebih dahulu ya. Baik, saya sudah tutup privasi ya. Sebelum kita mulai ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, kita mulai dengan bacaan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja saya mulai ya untuk pengkajiannya. Pertanyaan yang pertama, apakah Nyonya Sri sering merasa cemas, firasat buruk, takut akan pikiran sendiri, dan mudah tersinggung? Lalu, selanjutnya untuk ketegangan, apakah Nyonya Sri sering merasa tegang, lesu, tidak bisa istirahat dengan tenang, mudah terkejut, mudah menangis, sering gemetar dan gelisah? Lalu untuk bagian yang ketiga ya, ketakutan ya. Apakah Nyonya Sri sering merasa takut akan gelap, orang asing, ditinggal sendirian, terus takut kepada binatang besar, dan takut pada keramaian lalu lintas dan kerumunan orang? Lalu bagian yang keempat, gangguan tidur ya. Apakah sering merasa sukar untuk tidur, terbangun di malam hari, tidurnya tidak nyenyak, bangun dengan lesu, banyak bermimpi buruk, dan mimpi yang menakutkan? Berat. Selanjutnya, gangguan kecerdasan ya. Apakah Nyonya Sri sering merasa sukar konsentrasi dan daya ingatnya buruk? Sudah. Lalu bagian yang keenam, perasaan depresi. Apakah Nyonya Sri sering hilangnya minat dan berkurangnya kesenangan pada hobi, sering merasa sedih, dan sering merasa bangun dini hari? Sudah. Lalu bagian yang ketujuh ya, apakah Nyonya Sri sering merasa sakit dan nyeri di otot-otot, sering merasa kaku, kedutan di otot, gigi gemerutuk, suaranya tidak stabil? Berat. Berat ya. Yang kedelapan, gejala somatik. Apakah Nyonya Sri sering merasa tinnitus, penglihatannya kabur, mukanya memerah atau pucat, merasa lemah, dan merasa ditusuk-tusuk? Lalu untuk bagian yang kesembilan ya, gejala kardiovaskuler ya. Apakah Nyonya Sri sering merasa takikardia, berdebar, nyeri di dada, denyut nadinya mengeras,
sering merasa perasaan lesu dan detak jantungnya menghilang. Sedang. Lalu untuk gejala respiratoria, apakah Nyonya Sri sering merasakan tekanan atau sempit di dada dan merasa tercekik sering membutuhkan untuk menarik nafas? Ringan. Lalu bagian yang ke-11 ya, bagian gejala gastrointestinal ya. Apakah Nyonya Sri sulit untuk menelan, perutnya sering melilit dan memiliki gangguan pencernaan, dan mudah mual, muntah, buang air besar, terus perasaannya sering terbakar di perut, rasa penuh atau kembung? Berat. Berat ya. Lalu untuk gejala yang ke-12, apakah Nyonya Sri sering merasa susah untuk buang air kecil, tidak dapat menahan untuk buang air kecil, terus seperti menjadi dingin dan hipotensi, seperti itu? Ringan. Lalu untuk gejala yang ke-13, apakah Nyonya Sri sering merasa mulutnya kering, mukanya memerah, mudah berkeringat, pusing dan sakit kepala? Lalu untuk gejala yang ke-14 ya, tingkah laku ya. Apakah Nyonya Sri sekarang merasa gelisah, tidak tenang, jarinya gemetar? Ringan. Baik, ringan ya. Baik, setelah dilakukannya pengkajian, berdasarkan pengkajian yang saya lakukan, skor yang didapat 23 ya, sehingga untuk tingkat kecemasannya Nyonya Sri dikategorikan kecemasan sedang ya. Baik, pengkajiannya sudah selesai. Bagaimana kondisi Nyonya Sri sekarang? Lumayan. Baik, kalau sudah lumayan lega, alhamdulillah ya. Selanjutnya nanti saya akan kembali ke sini untuk memeriksa keadaan Nyonya Sri kembali ya, dan melakukan tindakan manajemen kecemasan untuk membantu mengurangi rasa cemas pada Nyonya Sri ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, nanti jika Nyonya Sri membutuhkan sesuatu, Nyonya Sri dapat memanggil saya atau mencet tombol di sampingnya. Baik, kalau begitu kita akhiri pengkajian kali ini ya dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Karena tidak ada yang ingin ditanyakan, saya izin pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, pada tahap dokumentasi saya mencatat hasil dari pengkajian HARS tadi, dan hasil dari pemeriksaan tadi skornya skor yang dihasilkan 23 ya. Jadi sehingga diperoleh dari skor akhir dan dikategorikan ke dalam tingkat kecemasan sedang.